Dia pernah bekerja sebagai petugas bar, petugas kebersihan, dan kemudian ia belajar dan berlatih ilmu kimia, lalu menekuni ilmu lingkungan. Dia dikenal sangat sederhana, dekat dengan kaum miskin. Dia selalu berjuang, tidak henti-hentinya untuk kaum tertindas. Dia menyerukan sehari sebelum kematiannya pada hari Paskah untuk Israel dan Palestina melakukan gencatan senjata dan berdamai. Seruan seorang yang bernama asli Sergio Mario Bergoglio. Ya, kali ini Teras Sendal Jepit akan bicara tentang seorang Paus Fransiskus, pimpinan tertinggi umat Katolik dan kepala pemerintahan Vatikan. Dia lahir di satu tempat kecil yang bernama Flores, sebuah lingkungan kecil di Buenos Aires. Ya, nama tempat itu adalah Flores. Ia merupakan anak tertua dari 5 bersaudara, dari pasangan Mario Jose Bergoglio dan Regina Maria Sifori. Mario Bergoglio, ayah dari Paus Fransiskus, seorang akuntan, imigran dari Italia, yang lahir di Parto Comerco, Provinsi Asti, di wilayah Piedmont, Italia. Ibunya Regina Sifori adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang lahir di Buenos Aires dari keluarga yang berasal dari Italia juga. Dia adalah paus pertama di luar dari Eropa. Orang tuanya bermigrasi dari Italia ke Argentina, di bawah kepemimpinan Mussolini waktu itu. Dia adalah seorang pemimpin yang dikenal sangat dekat dengan orang miskin. Dia pejuang bagi orang-orang yang ditindas. Sehari setelah hari Paskah kita tahu seorang Sergio Mario Bergoglio menghembuskan nafas terakhirnya. Namun hal yang paling unik di sini adalah sebelum meninggal dia berpesan kepada Israel dan Palestina untuk melakukan gencatan senjata, mendorong perdamaian agar umat manusia atau warga masyarakat biasa tidak berdampak berkepanjangan terhadap konflik antara Israel dan Palestina. Ia adalah seorang paus ke-226 dalam deretan paus di Gereja Katolik. Paus Fransiskus dikenal sebagai seorang paus yang adalah pendobrak tradisi dalam Gereja Katolik. Kenapa? Karena dia membuat banyak kebijakan di luar dari kebanyakan paus lakukan. Dan seorang Fransiskus berani melakukan itu. Banyak hal dan banyak karir yang dapat kita baca di berbagai macam referensi. Tetapi kita mengenal seorang Paus Fransiskus saat dia berkunjung ke Indonesia, ke Timor Leste, ke Singapura dalam lawatan-lawatannya. Banyak hal yang tidak diduga oleh banyak orang. Dia tidak memilih hal-hal yang mewah dalam lawatan dan kunjungannya. Ini tercermin dan karakter ini dibangun sejak dia masih kecil. Dia tumbuh dari keluarga yang sederhana dan biasa saja. Dia adalah imam Yesuit pertama dan orang Amerika Latin berketurunan Italia yang pertama menjadi paus dalam Gereja Katolik. Dia menjadi paus non-Eropa dan orang dari belahan bumi selatan sejak Paus Gregorius III dari Syria wafat pada tahun 741. Ia berlatih menjadi ahli kimia dan bekerja sebagai teknisi di laboratorium ilmu pangan. Setelah sembuh dari penyakit pneumonia dan kista yang parah, ia terinspirasi untuk bergabung dengan Jesuit pada tahun 1958. Dia ditabiskan sebagai imam Katolik pada tahun 1969. Dan dari tahun 1973 hingga 1979 menjadi pemimpin provinsial Yesuit di Argentina. Ia menjadi uskup agung di Buenos Aires pada tahun 1998. Dan diangkat menjadi kardinal oleh Paus Yohanes Paulus II. Dia pernah memimpin di Argentina pada tahun 2001 dan tahun 2001 itu kita tahu semua bahwa terjadi kerusuhan di sana. Bahwa kepemimpinan Nestor Kirchner dan Cristina Fernandez de Kirchner. Pengunduran diri dari Paus Benediktus ke-16 pada tanggal 28 Februari 2013. Konklav Gereja Katolik kemudian memilih seorang Sergio Mario Bergoglio menjadi seorang paus. Tepatnya pada tanggal 13 Maret 2013. Dia dipilih menjadi seorang paus dengan nama Paus Fransiskus. Dia memilih Fransiskus sebagai nama kepausannya untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Nah, Santo Fransiskus Assisi adalah seorang santo kudus dalam Gereja Katolik yang sangat dihormati karena kesederhanaannya. Kemudian seorang Sergio Mario Bergoglio memilih nama ini menjadi nama kepausannya, yaitu Fransiskus. Ia terinspirasi dari seorang Fransiskus. Itu tercermin dalam keseharian hidupnya. Dalam lawatannya di berbagai negara,
ke Indonesia, kita sendiri menyaksikan seorang paus yang datang dengan kesederhanaannya, menggunakan pesawat komersil, menggunakan mobil yang sangat biasa. Hari ini kita kehilangan seorang tokoh menginspirasi perdamaian dunia. Dia banyak mendobrak tradisi-tradisi dalam gereja Katolik dan kebijakan-kebijakannya cenderung menjadi pembicaraan publik. Namun itulah prinsip seorang Fransiskus. Kesederhanaannya ini kemudian menjadi PR besar bagi gereja Katolik untuk memilih paus. Dalam berbagai macam platform media sosial dapat kita lihat banyak sekali harapan-harapan orang, harapan-harapan umat Katolik terhadap seorang paus, terhadap gereja Katolik untuk memilih paus dan konklav nanti itu seperti seorang Fransiskus. Mungkin Anda pernah dengar ini. Video saat dia menelpon seorang pastor dan bersama seorang dokter muslim dalam sebuah gereja Katolik di Palestina saat penyerangan Israel ke Palestina. Ini videonya. Yusuf, Buonasera Santo Padre, buonasera, come stai? sto bene, grazie a Dio. Mi scusa, è stato con la Santa Messa. Ah, con la messa. E dimmi, Sì. cosa avete mangiato oggi? Del pollo, le ali. Il resto dei polli? El resto del pollo, la salita, ¿qué tal, Santo Padre? Lo que quedó del pollo de ayer. Quasi tutti il compound qua ha mangiato pollo. Casi Pollo. todos los refugiados acá comieron pollo ayer. Ieri hanno mangiato pollo. Anche il doctor Atallah. Y también el doctor. come va? كلت فراخ النهارده يا دكتور؟ كلت قاعد فراخ النهارده. الحمد لله. Salam alaikum. السلام عليكم. عليكم السلام. حبيبنا حبيبنا. Hay que cumpleaños ayer, Karima. Bye bye. Bye bye. Okay. Ok, muchas gracias, Santo Padre. Buon ciclato Santo Padre. Grazie tante. Tutti qua a ringraziare, pregare per lei, chiedere sempre prega per loro. E prega a favore, non contro. Sì, tante grazie Santo Padre. A domani. Tante grazie. A A domani Santo A Padre. domani. Ciao, Shukran. Shukran. Afwan. Shukran. Paus Fransiskus juga seorang pengkritik vokal kapitalisme yang tak terkendali dan ekonomi pasar bebas yang konsumerisme dan pembangunan berlebihan. Dia menganjurkan untuk mengambil tindakan terhadap perubahan iklim. Fransiskus menyebut hukuman mati tidak dapat diterima dalam gereja Katolik. Hukuman mati tidak dapat diterima. Dan gereja Katolik berkomitmen bagi penghapusan hukuman mati secara global. Itu pemikiran seorang Fransiskus. Dia membantu memulihkan hubungan diplomatik penuh antara Amerika Serikat dan Kuba misalnya. Mendukung penyebab pengungsi selama krisis migran Eropa dan Amerika Tengah. Dan membuat kesepakatan dengan Tiongkok untuk menentukan berapa besar pengaruh negara tersebut dalam uskup Katolik mereka. Paus Fransiskus telah menghadapi berbagai macam kritik dari teologis konservatif pada banyak pertanyaan. Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun. Pada pagi hari di hari Senin Paskah, 21 April 2025, setelah menderita stroke. Ia tampil di hadapan publik terakhir kalinya 1 hari sebelum kematiannya pada hari Minggu Paskah. Ya, itulah seorang Sergio Mario Bergoglio